keluar dari aturan. Yang kedua, tolong semua Bapak Ibu buka HP. Buka HP semua, kalau ada paket, buka YouTube. Kalau subscribe, Prof Juraid itu ada YouTube, subscribe supaya banyak juga viewernya. Materi ceramah saya hari malam ini juga ada di YouTube saya. Pak Fadil sudah. Semua buka HP dan buka YouTube, lihat Prof Juraid, subscribe. Memberikan kata Hasan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala hadha sahru ramadan mubarakan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Tadulako beserta para wakil. Yang saya hormati Bapak Dr. Lukman, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Untar, para ketua jurusan, sekretaris, ketua prodi, sekretaris, ketua senat ada yang hadir, kurang sehat, anggota senat lah. Dan saya tidak lupa ibu-ibu dewe yang hadir, ibu dan wanita yang luar biasa bantuannya buat bapak-bapak, baik fakultas maupun di rumah. Maha besar Allah yang mempertemukan kita pada malam hari ini, malam ke-21 ya, malam ke-20. Ada juga kemarin ke-21 ini. Sebagai hamba Allah tentu senantiasa menyampaikan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, kesehatan, tentu keimanan hingga mampu menjalani bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan amal-amal yang sangat mulia. Bagi kita semua seperti hamba beriman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah sekalian, banyak dosen lain sebenarnya diundang untuk membicarakan ini tentang makna hikmah Lailatul Qadar. Tapi di masa Pak Dekan Dr. Jamaluddin saya sering dikasih job, mulai dari baca doa di acara-acara maupun ceramah, entah karena masa lalu bersama beliau Opik Akunar, itu ada kaitannya semua ini. Dan masih ingat motor Honda merah itu, saya pakai tahun 1986, itu artinya 40 tahun yang lalu. Dan saya sudah jadi dosen sudah 41 tahun. Dan guru besar pun sudah 21 tahun, alhamdulillah. Dan alhamdulillah KIP sudah guru besar sudah banyak, alhamdulillah ini luar biasa di periode kepemimpinan ini. Gairah menjadi mendapatkan jabatan suatu besar luar biasa. Jemaah sekalian, kalau kita bicara sejarah dan panjang dan tidak cukup 1 jam bicara tentang Quran. Tapi yang penting malam ini saya menjelaskan hikmah nuzul Quran. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu
untuk bertapa di Gua Hira. Yang ketika saya haji dan umrah, luar biasa tinggi itu gunung. Tidak mampu naik. Di atas tempat beliau menerima Al-Quran pertama. Hanya orang-orang yang kuat dan muda yang bisa naik. Betapa kuat visinya Rasulullah SAW. Dan rata-rata orang Indonesia di Indonesia perempuan, laki-laki jarang mampu naik ke atas Gua Hira. Jabal Sur. Ada juga yang berani naik. Tentang keadaannya, gunung batu. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau sekiranya Al-Quran turun dari gunung, gunung itu akan hancur berantakan. Betapa dasar dan mulianya Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Ketika turun malaikat Jibril yang menyampaikan pada Muhammad SAW. Tentu suatu malam itu beda dengan malam-malam yang lainnya. Malam itu Qadar, sejuk, tenang, tidak ada bunyi hewan dan binatang di malam itu. Maka kita tunggu juga Lailatul Qadar ini. Yang sekarang turunnya itu para ulama mengatakan di antara malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Rasa matahari pun terwati kita lihat. Bagi orang para ulama yang katakan pelan sekali turun dan tidak langsung panas begitu. Betapa tunduknya kepada dasarnya Lailatul Qadar. Ketika Jibril datang, "Wahai Muhammad, Iqra." Gemetar Rasulullah. Iqra, gemetar. Saya tidak membaca, apalagi menulis. Beliau kan dia al-ummi, tahu kenapa sekolah. Gemetar. Tapi kalau Jibril menuntut sampai belum bisa menuntut. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah nama Tuhanmu yang menjadikan. Setelah itu beliau pulang ke rumah, minta diselimuti kedinginan. Betapa dasar dan mulianya menerima wahyu Al-Quran pertama sekali. Luar biasa. Al-Quran adalah mukjizat. Tidak pernah bertambah dan berkurang isinya. Berbeda kitab lain. Sejak dulu itu 114 surat, 6.326 ayat, atau ada mengatakan 6.666 ayat. Bahkan jumlah halaman pun, ayat pun tidak pernah berubah. Karena inna lahu dzikran wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dzikran. Al-Quran itu banyak sekali namanya. Ada Al-Quran, ada Al-Quran, ada Al-Dzikr, dan ada bukan yang lainnya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami menjaga janji Allah itu. Tidak akan bagaimanapun penipuan seperti ayat yang diribut ketika Ahok di penjara itu. Diputar balik macam-macam, tetap orang tahu. Ada banyak sekali orang yang hafal Al-Quran karena dia mujizat. Bahkan di Maros, Pulsel itu ada rumah kopel. Orang-orang Bugis belajar mengaji. Sudah 3 bulan belajar Fatihah, tidak hafal-hafal. Tetangganya Cina 2 minggu sudah hafal Al-Fatihah.
Orang Cina yang mungkin cerdas, orang tulis 3 bulan belum hafal Al-Fatihah. Tetangganya dari jauh sudah hafal. Orang tidak beriman bisa hafal pun apalagi orang beriman. Karena saya termasuk dewan hakim fikih cabang hifzil Quran 10 juz. Luar biasa. Yang dicari itu kelemahan, kekurangannya. Dan rata-rata itu bertanya hafal semua. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ia mujizat sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah safihan li ashabi." Baca Al-Quran. Sesungguhnya ya'ti yaumul qiyamah, akan datang hari kiamat syafaat. Maka nanti begitu kita ilmu sosial pagi jam 10, sore jam 2, maaf jam 3, wakil sama koplo motor harus pulang dulu untuk paling kurang 10 juz berkali. Karena lain sendiri tentu lebih cepat dalam katanya. Itu konsentrasi mata cepat yang 10 juz berkali. Sehingga tiap 3 hari hafal satu kali. Mudah-mudahan 30 Ramadan bisa 10 kali berkali. Tidak usah hafal terlalu banyak. Yang penting setiap hari baca Al-Quran dapat sekali. Itu hikmah yang sangat penting buat kita. Karena insya Allah di akhir Ramadan ini dijanjikan Allah, dirindukan surga Allah. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran Karim bisa lewat HP, tapi saya tidak anjurkan lewat HP sebenarnya. Karena di HP itu bahasan di HP itu banyak sekali sih dia bahasannya. Di HP yang bahasan banyak sekali sih. Kalau mampu tidak normal karena itu sebaiknya ngaji itu lewat pusat Al-Quran. Sebaiknya, bukan tidak bisa kan? Jangan sampai nanti kita ini kalau sudah umur 60 tahun tidak perlu kacamata lagi. Bagi orang yang senantiasa baca Al-Quran, saya bisa baca. Sudah mau 70 tahun saya. Ini luar biasa. Kita tidak terasa ini juga tidak ada Al-Quran sama sekali. Kalau mulai 40 ini saya baca. Karena pandangan mereka ragu, makin jauh. Kalau sudah umur makin tua, maka terakhir kembali. Terutama orang yang sering baca Al-Quran. Olahraga yang bagus untuk mata jalan itu meja pingpong, bola pingpong, tenis meja. Saya jalan-jalan itu juara tenis meja juga. Ya dilanjut sama anak dari sendiri. Di siapa iparnya? Karena semula ada yang paling gemuk di sini dulu kan, Daniel ya. Dulu kan yang kalahkan saya di final. Jadi makin tua makin kecil bolanya. Mulai dari bola voli, bola tenis, bulu tangkis, sekarang tenis meja. Olahraga yang ringan, tidak usah kita mau menjadi anak muda kembali. Mau main bola futsal, kadang kita udah jalan. Kembali ke Al-Quran. Jamaah sekalian, biasakan anak-anak kita, cucu kita. Karena saya yang pegang kamera ini kan membantu saya di YouTube saya. Setiap hari sebelum dia 10 ayat. Istri saya, kenapa kakak ini cepat sekali membaca? Ya saya belum tahu SD sudah khatam. Belum SD kita belum SD sudah khatam. Kamu kan belajar khatam SMA, bagaimana belajar? Tapi tidak boleh mengatakan ini sekarang pun bisa belajar. Jangan sampai kita masa malu belajar karena usia tua. Taksin.
ibu-ibu di masjid tasik, aduh setengah mati dia disebut ini. Oleh kawan-kawan dari Bugis itu Kapalu macam-macam ada beberapa. Karena memang dia lihat begini, tapi kalau belajar banyak orang Bugis yang keren lagi. Orang Jawa itu begitu, mereka tidak setengah mati. Tapi kalau dia belajar kecil, mereka itu akan dia. Karena itu masih habis, ya Pak Muta ya. Kalau belajar di awal, kemudian kata-kata kita akan banyak sampai berapa jam berapa yang dibandingkan? Sampai 1 ini. Jamaah? Oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu-ibu bisa lihat di sebelah kanan, sebelah kiri. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan tidak khatam Al-Quran dan masalah sangat penting. Berkah yang luar biasa. Kesibukan apapun, sisihkan sedikit tiap hari. Walaupun besok mereka sudah sarjana sampai 400-500, sisihkan sedikit. Nah kalau wisuda 1.500, saya bisa ngaji 3 kali, 3 juz. Bukan saya promosi, tapi saya ingin mengajarkan ini karena saya FLV. Di mana saya mengabdi sudah lama di sini. Saya bawa Al-Quran, bukan sombong saya bawa tas. Kalau saya pas, saya buat sana. Tas itu selain Al-Quran di sini, saya bawa pulang kue yang disiapkan di meja di sini. Saya ingin sampaikan ceramah ini keluarga dari anak saya, saudara saya. Karena ternyata ada lagi seumur saya yang ada di sini. Siapa yang ketua saya di sini? Pak Arif. Pak Arif ya? Bukan. Pak Imran. Ya, saya yang paling tua di sini. Saya yang paling bermutu. Karena sekalian, sebelum saya terus saya ingin cerita dulu. Supaya nggak tegar. Ada kawan saya, orang sopir Donggala. Orang sopir Donggala itu kalau buka puasa selalu ini cendol ini. Saya cendol. Ini cendol ini. Suatu saat kira-kira puasa ke-20 itu mau lebaran Makassar. Tadi juga cendol ini. Ya cendol. Ya telur bisa hijau. Amin. Yang kata cendol raksasa. Bisa hijau itu cendol raksasa. Ini orang tidak mau bertanya apa namanya ini sama hijau. Ini cekaran saya kalau alamat sama itu kebetulan. Supaya paham kita pegang yang apa ini. Saya mau cerita bukan orang Bugis Donggala, orang Bugis Sidrap saya mau cerita ini. Ketika saya di Sidrap kalau di lapangan, kalau mahasiswa ditanya apa bahasa Indianya orang Bugis adalah, saya nggak tahu, padahal rupanya ada bahasa Indianya orang Bugis adalah ala kahe. Bahasa teruskan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Cerita ini saya sudah ajarkan Pak Jamal itu pada tahun 1985. Saya ulangi sekarang. Di Paluman, dia itu kalau bikin lucu, tidak pernah ketawa. Orang lain ketawa tapi tidak dia. Ya, dia itu di gurunya, kebetulan. Gimana murid-murid saya ikuti saya. Dia baru terasa bilang begitu. Alhamdulillah saya bahagia karena banyak murid-murid saya pulang profesor di Udara. Ya termasuk dulu Aida dengan Isna. Saya ingin berdoa sebelum pensiun Dr. Lukman dengan Dr. Jamal saya profesor. Amin. Dr. Jamal ini profesor tahun 2026 insya Allah. Amin. Kemarin salah angkatan 2 kampus. Dulu kan cuma 1, I3 cukup. Tambah tambahan per
pernah menjadi dokter atau itu jurnal, kalau kami periksa di atas dan perjuangkan Islam dengan ayat supaya segera Islam Rahman Malai ajukan kita berjuang di atas. Ada orang yang tidak ingin ada orang itu tidak profesor, saya keliru. Al-Quran belajarkan tentang free competition. Saya sengaja pakai supaya saya tadi agak penting. Ya Pak Saudara ya. Cuma itu saya tahu saingan dalam kehidupan sehat. Kalau ada orang yang menzolim kita, biarkan dia menzolim kita. Tidak usah ditanggapi. Al-Quran mengajarkan. Dan salah satu ciri orang bisa sehat, berwalafiat dan panjang umur itu karena tidak stres. Tidak pusing urusan orang. Sehingga kita konsentrasi untuk berbuat baik. Kalau ada rendah, tidak usah hadir. Kalau ini macam-macam, ya biasa ya. Sebab setiap orang itu pasti tidak ingin melihat kita lebih baik dari dia. Kita cuek saja. Dengan demikian, orang akan menulis sendiri dan kehidupan kita memang pasti ada kompetisi, persaingan. Kalau Al-Quran diajarkan persaingan bersehat. Melihat ke atas itu adalah orang yang melihat orang yang lagi ibadah, banyak beramal. Melihat ke bawah apabila harta benda. Jangan lihat ke atas dengan jabatan, harta benda, kaya raya. Itu akan sakit. Lihat ke atas kalau kenapa Pak Hakim kok ibadahnya bagus, rajin sholat, rajin buka HP. Tentu yang dibuka itu pasti dengan Al-Quran ya, bukan gosip atau ghibah. Dapat sekalian supaya hidup ini cuek saja. Kalau kita ingin itu sudah orang berhasil, kita akan sakit. Beli televisi orang kita sakit gigi. Jadi ada sebuah cerita lagi sebelum saya tutup ceramah hari ini. Orang tinggal di sebuah rumah, Opel lagi. Tapi ini cuma di triples, kedengaran saudara-saudara. Orang merayu pun kedengaran. Suatu saat tetangga ini beli televisi. Pak, coba dia berkata, televisi baru, yang punya tape baru, kulkas baru. Sabar, Mak. Besok sudah mulai baru. Pakai beli televisi, beli kulkas macam-macam. Sabar Mak. Setiap hari begini terus. Akhirnya suami mengatakan, sabar Mak. Nanti kalau Bapak punya proyek kita bisa, akan saya beli televisi, bahkan mungkin mobil. Kapan pecahnya? Ya tunggu saja, kalau bukan mata dan pecah, bibir pun pecah. Itu cara mengenalkan istri supaya tidak ngomel. Tapi jangan bilang-bilang ya Pak Haji. Proyek-proyek pecah ini kalau bukan pecah, bibir ya mata pun pecah. Kembali kepada apa yang ini? Saya terus terang kalau ada hal yang menyesatkan macam-macam, baca Al-Quran. Bahkan di rumah tangga pun kalau saya bisa bercakap, baca Al-Quran. Insya Allah kita akan tenang. Paling tidak, Bapak Ibu sekalian, habis maghrib baca Yasin. Ibu-ibu bisa baca Yasin habis maghrib. Baca Al-Waqiah sesudah subuh, baca Al-Mulk sesudah Isya boleh. Sampai itu ingatkan, paling tidak 3 saja itu. Yang pertama, baca Yasin habis maghrib, baca Al-Mulk sebelum tidur atau sudah Isya, dan baca Al-Waqiah sesudah subuh. Insya Allah
dalam waktu tidak lama. Wayar suku bin Sulaiman kasih. Allah menurunkan rezeki yang tidak bisa kita sangka datang. Bisa Al-Quran dibaca surat Al-Mujadalah. Bapak sekalian, oleh karena itu, hikmah yang sangat penting menjadikan wahyu Al-Quran ini adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu dibaca. Setelah dibaca kita tafakkur, memahami isi kandungannya. Yang ketiga tadabbur. Bagaimana mengamalkan isi yang sebaik-baiknya dalam kehidupan kita insyaallah. Tahayul Al-Quran akan membuat kita mudah menghadapi masalah, tenang dan terang pandangan kita menuju kesulitan-kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak ada hal yang baru ya mas kalian, Al-Quran sangat penting pada umat kita. Banyak orang barat yang kemudian masuk Islam karena baca Al-Quran menemukan. Oleh karena itu banyak orang non Islam itu masuk Islam karena orang-orang pintar. Sebab Islam yang masuk agama lain karena mereka tidak berpendidikan, ekonomi lemah, sehingga kadang fakir ayat pun kufar. Hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Kalau orang lain, orang barat masuk Islam karena dia mendalami pemahaman Al-Quran dan temukan hal-hal yang luar biasa yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Dan Allah sudah mengatakan dari Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Tidak usah takut. Diputar balik pun orang tahu apa. Karena banyak sekali anak-anak kota bangsa ini sudah ratusan yang hafal Al-Quran. Anak-anak muda. Memang hafalannya anak-anak sekarang tidak bisa hafal Al-Quran dalam HP dan televisi. Dan sekarang ini harus keluar peraturan pemerintah sekarang yang melarang anak-anak buat akun umur di bawah 16 tahun. Yang berlaku nanti pada tanggal 28 Maret 2026 insyaallah. Ini kabar gembira buat orang tua yang punya anak-anak yang masih kecil. Karena mereka kalau pegang HP tidak dengar oleh orang tua. Kalau pegang HP luar biasa godaannya. Akhirnya kita semua mendapatkan rahmat Al-Quran yang tentu menjadi pedoman hidup kita insyaallah, memberikan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.